Baik, pemirsa kita akan kembali lanjutkan perbincangan. Mbak Juni masih bersama kami ya Mbak Juni ya? Ya, Mbak Baik, Putri. iya. Mbak Juni, sebenarnya apakah Mbak Juni pernah mengenal atau pernah tahu wanita yang disebut MIA ini? Apakah kemudian memang betul korban ini mengenal wanita itu? Untuk wanita yang dimaksud oleh MIA ini yang menjadi penyebab sampai ke kalapan dari MIA ini, saya pernah dikenalkan langsung oleh MIA. Dikenalkannya pada saat Kami itu kapan Mbak? dikenalkan langsung oleh MIA. Kapan itu Mbak? Sebelum terjadinya ancaman ini mengenalkannya atau sudah setelahnya? Sebelum dari kejadian ini. Kurang lebih 2000, kalau tidak salah 2019 atau 2020. Saya Baik, langsung dikenalkan sama MIA. apa yang dikatakan oleh MIA pada saat itu? Bagaimana dia mengenalkan perempuan ini sebagai apanya Mbak? MIA mengenalkan sebagai istrinya, Sebagai istrinya? sebagai istri. Baik, dan memang menurut Mbak Juni juga tahu bahwa memang perempuan itu adalah istri dari MIA? Kalau secara sah karena MIA ini bukan pada saat sudah menjadi ASN saya kenal. Sebelum beliau jadi ASN saya sudah kenal. Jadi istri sah dari MIA ini saya kenal. Dan bukan Nah, perempuan setelah ini, bukan perempuan yang dikenalkan ini Mbak dan Juni? bukan perempuan yang dimaksud. Perempuan yang dimaksud yang menjadi penyebab dari kemarahan dari MIA ini diperkenalkan di tahun ini saya flashback kembali 2019 atau 2020 diperkenalkan dengan ini saya menirukan bahasa dari MIA. Jangan kenal dulu iparmu. Jadi saya sempat bantah, sedang ada iparku. Maksud saya yang kenapa saya bantah begitu karena saya tahu istri sah dari MIA ini. Saya kenal dari istri sah dari MIA ini. Dan bagaimana korban ini kemudian bisa mengenal perempuan ini Mbak Juni? Untuk korban sendiri mengenal perempuan yang dimaksud yang menjadi pemicu dari kecemburuan MIA ini, yang dimaksud merupakan pimpinan salah satu di bidang. Tapi dia bukan kepala bidang. Ada satu posisi yang ia duduki dengan instansi yang sama. Jadi almarhum MIA dengan yang dimaksud ini satu instansi, satu kantor. Jadi dengan kata lain perempuan ini juga bekerja di Dinas Perhubungan Makassar, begitu Mbak Juni? Iya, perempuan yang dimaksud ini bekerja di Dinas Perhubungan Kota Makassar. Artinya satu kantor juga dengan korban. Sampai Satu terakhir, kantor dengan korban. sampai terakhir juga masih satu kantor? Sampai terakhir sebelum peristiwa ini terjadi? Sampai saat ini masih terdaftar sebagai staf di di instansi yang dimaksud. Baik. Yang perempuan ini. Nah, Mbak Juni, apakah kemudian korban ini sempat sebelumnya bercerita kepada Mbak Juni bahwa memang ada masalah dengan perempuan ini ataupun mungkin hal-hal lainnya? Atau mungkin juga pernah mendapatkan ancaman secara langsung? Kalau untuk kedekatan yang dimaksud perempuan yang dimaksud dengan almarhum, saya tahunya karena dia salah satu kepala seksi di bidang yang almarhum juga staf di situ. Jadi dia pimpinan. Jadi untuk hubungan antara almarhum dengan perempuan yang dimaksud ini pimpinan, benar-benar hubungan kerja, hanya hubungan kerja. Baik. Nah, nanti kita juga akan perdalam lagi, tapi Pak Thomas, salah satu hal ataupun keterangan yang disampaikan oleh pihak kepolisian adalah tadi sudah ada 5 orang yang ditetapkan sebagai tersangka terlibat dalam pembunuhan ini. Yang menariknya juga adalah eksekutornya ini adalah merupakan oknum polisi. Iya, saya kira mungkin dia sendiri tidak berani melakukan pembunuhannya ya. Hanya dia sudah merencanakan ya. Apalagi kalau dari keterangan tadi sebetulnya itu istrinya ya. Entah itu siri atau tidak ya. Tapi menurut tadi juga diancam jangan ganggu istri saya ke adiknya Mbak itu tadi ya. Jadi apakah juga dia sembunyi-sembunyi sehingga istrinya tidak tahu, istri yang pertama ya. Yeah. Nah, untuk supaya tidak ada gangguan-gangguan ya,
dia sudah berniat membunuh dan ini terjadi di dalam lingkaran satu instansi. Betul. Ya, jadi ada relasi kuasa juga. Mungkin si pelaku ini juga dia merasa jangan main ya, saya kan bos kamu barangkali, saya tidak tahu. Tapi posisinya kan di dalam pekerjaan ini. Nah, ada oknum polisi. Nah, ini saya kira memang seringkali juga polisi pun juga manusia ya. Nah, ini perlu diselidiki juga apa kaitan dia, apa hubungan dengan si pelaku ya. Betul. Apakah juga masih ada hubungan pertemanan dekat ya, atau pernah ada sesuatu sehingga dia merasa utang budi ya, melaksanakan apa yang diminta oleh si pelaku ini ya. Ini banyak sekali faktornya karena tidak mungkin satu orang lalu saya mau untuk membunuh, itu satu faktor, enggak mungkin ya. Ini saya kira tugas penyidik untuk memperdalam kenapa sampai dia mau ya disuruh membunuh. Betul. Nah, ini betul. Kita memang belum tahu bagaimana hubungan kedekatan antara pelaku MIA ini dengan eksekutor yang kabarnya memang oknum polisi. Karena hingga saat ini perbincangan yang dilakukan, pihak kepolisian juga belum bisa bergabung dengan kita. Tapi dari media, ini yang disampaikan oleh Kapolrestabes Makassar, Budi Haryanto, adalah salah satunya motif dari anggota Polri ini mau membantu untuk menjadi eksekutor adalah karena memang teman satu daerah saja, satu kampung asal saja, begitu Pak Thomas? Saya kira barangkali itu salah satu faktor ya, apalagi ini kalau di kampung ya, di Indonesia kan banyak sekali aturan-aturan adat ya. Nah, saya nggak tahu apakah di dalam hubungan adat ini orang yang disegani ya, apakah ada unsur-unsur mungkin saya keliru ya, kan di Makassar itu ada adat siri ya. Kalau seseorang sampai dipermalukan atau ini ya, dia marah ya, seperti kalau di daerah-daerah yang lain ada juga gitu ya. Jadi dia marah ya, harus saya selesaikan orang itu. Ini banyak faktor sih yang untuk akhirnya dia memutuskan untuk membunuh ya, merencanakan membunuh gitu. Nah, ini sangat perlu digaris saya kira polisi ya. Jadi mungkin ada faktor adat ya, ada barangkali dulu dia pernah ditolong oleh si pelaku. Kita nggak tahu ini sehingga dia kok mau gitu ya. Jadi saya kira demikian, dan ini sangat dilakukan secara rasional ya, karena sudah berencana ya. Betul. Dan nggak mungkin si polisi tadi kenapa sih Anda mau membunuh ini? Betul, nah, betul. Ini. Kamu juga belum mendapatkan informasi imbalan apa yang didapatkan? Ya, imbalan apa? Sudah pernah dia dapat imbalan tertentu sebelumnya? Itu saya kira ini perlu diselidiki oleh penyidik ya. Baik, Pak Thomas, terima kasih untuk kehadirannya, bisa memberikan pandangannya. Kita nanti akan tunggu bagaimana hasil penyelidikan dari pihak kepolisian. Mbak Juni juga terima kasih berkenan untuk bisa menjelaskan peristiwa ini lagi kepada kami. Kami kembali turut berduka cita atas kepergian almarhum, dan kita harapkan juga pelaku ini bisa mendapatkan sanksi yang setimpal. Mbak Juni, terima kasih untuk waktunya.